Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan JT selaku mantan Kepala Departemen Layanan Bank Papua, Cabang Teminabuan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kredit KPR fiktif pada Bank Papua Cabang Teminabuan, Sorong Selatan tahun 2016-2017. JT menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Kejaksaan Negeri Sorong pada 9 September 2022. Pemeriksaan JT berlangsung selama 5 jam dan ditetapkan sebagai tersangka. JT keluar ruang penyidik sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan rompi tahanan warna merah muda. Ia kemudian dibawa ke mobil tahanan untuk ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong sebelum akan diterbangkan ke Manokwari untuk proses penahanannya di sana. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Abun Hasbullah Sambas mengatakan, tim jaksa penyidik pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan JT selaku mantan Kepala Departemen Layanan PT Pembangunan Daerah Kantor Cabang Teminabuan periode 1 Maret 2016, 24 Juli 2018 sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kredit KPR fiktif tahun 2016-2017. Peranan tersangka dalam perkara ini ikut mendatangi perjanjian kredit dan pencairan dana sehubungan dengan KPR LPPP pada Bank Papua Cabang Teminabuan, sehingga melibatkan kerugian negara sebesar 12.096.028.837 juta rupiah. Ia menambahkan, tersangka JT dalam jabatan tersebut tidak ada kewenangan, tetapi tersangka JT secara aktif turut memproses KPR LPPP tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tersangka JT akan dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat selama 20 hari terhitung tanggal 9 September 2022. Adapun peranan tersangka dalam perkara ini yaitu bahwa tersangka selaku mantan Kepala Departemen Layanan PT Bank Papua Kantor Cabang Teminabuan periode 1 Maret 2016, 24 Juli 2018 ikut menandatangani perjanjian kredit dan pencairan dana sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 12.896 juta sekian, bahwa tersangka JT dalam jabatannya tersebut tidak ada kewenangannya, tetapi tersangka JT secara aktif turut memproses KPR FLPP tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibat perbuatannya, tersangka JT disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 KUHP.